Bang Ben Itu bingung. tanda kebesaran pencipta ini, tanda-tanda kebesaran pencipta langit dan bumi gitu loh. Iya, itu tanda seperti apa maksudnya itu, Bang? Ini Ya, Bang. dan Coba jadi dijelasin aku Bang. silakan. Gantian, Ya gantian, gini Bang. lanjut. Mm-mm. Tanda kebesaran bahwa Nabi Isa itu diciptakan tanpa ayah itu adalah sebuah Iya. tanda kebesaran dari Allah menciptakan Nabi Isa itu melalui tanpa ayah. Nah itu Mm-mm. sebagai tanda kebesaran Allah, bukan bahwa Nabi Isa itu berkuasa, enggak. Itu tanda kebesaran bahwa Iya. Allah itu bisa menciptakan tanpa ayah, bisa. Itu adalah tandanya kebesaran melalui dari wujudnya Nabi Isa lahir. Itu Mm-mm. yang maksud tanda. Iya, tapi Bang secara ini loh Bang, secara gimana ya gue bilangnya? Kalau berarti kan Nabi kan manusia, tapi kenapa seorang manusia itu bisa gitu loh, bisa berkuasa terus Enggak ada bisa berkuasa, apa tanda itu di situ Mana dia tanda. berkuasa, Bang? Tanda di sini. Nggak Nggak ada ada kata berkuasa. berkuasa di situ. eh, kalau manusia Kalau setahu Abang ini, kalau manusia satu-satunya yang bisa menghidupkan orang mati, kehidupan orang mati. Nabi Isa, Itu Nabi Isa Nggak ada menghidupkan yang orang bisa. mati Kalau dengan izin tanpa izin Allah. Allah nggak bisa. Selalu biiznillah. bisa, Elia bisa. Dengan izin Allah. Allah yang menghidupkan itu orang mati, bukan Isa. Bukan Nabi Isa, Allah dengan izin Allah. Jadi Allah yang menghidupkan orang mati itu. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus, berdoa kepada pencipta langit dan bumi. Nah, Elia bisa. Nabi Elia juga, Elisa, Elia. Nah, bisa. tapi di sini Bang, dikatakan itu berkuasa loh, berkuasa atas mana segala berkuasa, fenomena. Pak? Di mana Oke, berkuasa, saya Bang? buka Coba ya, saya buka baca lagi lagi. ya. Saya open cam ya. Makanya, Pak, di situ ada original teksnya gitu loh. Bukan asal-asalan, Pak. Gimana berkuasa? Lah ini, Pak, mana kuasanya di sini? Mana kuasa Nabi Isa? Nah, ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan dia dan anak-anaknya sebagai tanda kebesaran kami. Kami ini Allah bagi seluruh alam. Itu loh. Di Kebesaran mana itu berkuasanya, Pak? Mana kuasa sini? kebesaran Tanda. itu kan kuasa. Hah? Kebesaran Allah, tanda kebesaran kami, bukan tanda kebesaran Isa. Iya tahu, tapi kan kebesaran itu kan artinya itu udah berkuasa gitu. Besar. Iya, berarti yang berkuasa besar. Allah. Tanda Allah. kebesaran Allah itu yang berkuasa Allah. Dititipkan kepadanya roh. Roh kami ini kan artinya kan roh Allah itu. Oh, Roh itu Allah. cipta- Bang Sidik bisa bacain, Bang Sidik bisa bacain As-Sajdah. As-Sajdah Quran ayat 9. surat As-Sajdah ayat 32. Ayat 9 juga bisa juga ya. Quran surat As-Sajdah ayat 32 9. Nah, itu ciptaan Tuhan. Iya, semua manusia diberikan roh Allah. Ayat berapa? 32 ya? 32 kalau nggak salah, insya Allah. Kan Nah, tadi udah gue jelasin, masih Iya, aja kurang sama. jelas. Nah, sama seperti Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Nah, Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan Tuhan. Bukan roh itu Tuhan. Gitu lah. Mana ya? Quran surat As-Sajdah ayat berapa? Ayat 32 ya. Quran surat ke-8 mungkin itu. 9 Surat kalau nggak yang salah. ke-8, 9 ya. 9 ya. Nah ini. Ayat 32 kalau nggak salah ingatannya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Itu. Tuh, rohnya ya. Roh ciptaan. Rohnya itu. Rohi. Terus? Rohnya ya. Berarti manusia dikasih roh Tuhan semua loh. Bukan cuma Isa. Iya. Kayak Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus ada roh Tuhan sama seperti dalam diri manusia. Itu datamu. Nah, kalau Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan Tuhan. Datanglah Yohanes mengatakan Tuhan itu roh. Roh itu Tuhan. Kan gitu. Ini bertentangan nggak dengan Zakaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3?
Gitu loh. Kalau mengatakan ini roh ini roh bahwasanya ada di dalam Yesus dan roh itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti bertentangan dengan 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tak mampu menampung pencipta bumi tidak mampu menampung pencipta langit dan bumi. Kalau roh itu ada di dalam diri Yesus dan Tuhan itu sendiri, bertentangan juga dengan Kejadian 6 nomor 3. Bertentangan dengan Zakaria 12 nomor 1. Roh itu ciptaan Tuhan. Nah begitu, Pak. Terus gini bang, kalau di dalam keimanan orang abang lah, ini kan, kitab orangnya Kristen itu diakui nggak bang? Ada. Kitab orangnya Kristen. Oh, Gini, dalam Pak. Al-Quran gak ada cerita orang Kristen, adanya Nasrani. Ya, istilah Nasrani yang dimaksudkan itu kak. Itu mengakui Tapi nggak Kristen bukan Nasrani, Bang. Jangan Iya, salah tahu. kamu. Ya, Iya. kalau yang dikatakan di dalam Al-Quran kitab-kitab itu Injil, Taurat itu, maaf Pak, bukan yang Bapak pegang sekarang gitu, yang sudah gabungan itu bukan Pak. Ini yang Bapak pegang sekarang ini Biblos, itu kanon gitu loh, kanonisasi. Nggak ada di dalam Al-Quran bahwasanya mengimani kitab-kitab terdahulu itu kitab kanonisasi, nggak ada Pak di dalam Al-Quran. Yang Bapak pegang sekarang kan ini gabungan tuh. Mazmur dilamkan kepada Daud, Taurat dilamkan kepada Musa digabungkan, gitu. Injil Allah Markus 1 nomor 14 nggak tahu di mana. Yang ada cuman ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tambah surat-surat Paulus, kan gitu. Nah itu digabungkan gitu, sudah digabungkan kan? Dan 2 Tesalonika 1 pasal 1 nomor 8 itu juga cuma nomor Mario, aku mau nanya gantian ya. Dalam 2 Tesalonika 1 nomor 8 itu juga mana nih? Bang Mario, Iya ya bang ya. ya 2 Tesalonika nomor pasal 1. Oh, bentar guys, Ani boleh nambahin jawabannya Bang Sidik tadi dikit tentang kitab. Jadi yang kita imani itu bukan isinya kitab yang diturunkan pada para nabi dulu, Taurat pada Musa, Zabur dan Injil. Tapi kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut pernah diturunkan pada zaman dulu pada nabi-nabi tersebut untuk umatnya pada saat itu. Misalnya Injil itu nggak ada dalam Quran dikatakan bahwa Injil itu dalam bentuk suhuf atau buku lembaran. Enggak. Injil selalu dikatakan dalam bentuk kitab dari kata kataba. Kataba itu artinya hukum. Kataba itu bisa artinya ketentuan. Jadi jangan berpikir bahwasanya Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Quran, yang dibawa sejak Isa lahir itu dalam bentuk buku. No. Nggak ada pernah dikatakan bahwa Injil dalam bentuk suhuf atau sahifa. Dikatakan dalam bentuk kataba, kitab. Jadi clear ya. Jadi bukan Injil yang berbentuk buku seperti punya kalian. Lanjut. Gini bang kan, aku ini berpikir sebagai orang awam nih kan. Memang aku awam ya kan nyatanya. Gini bang, orang abang itu mengakui nggak Injil itu terlebih dahulu ada daripada Quran? Gini bang, yang dimaksudkan Injil di dalam Al-Quran, kita mengimani Al-Quran bang. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sama Bang Ben. Di situ kitab itu adalah ketetapan atau hukum. Nah makanya bukan tentang buku gedebuk gitu, nggak ada bang. Kita tidak mengimani itu. Oke, gini bang, ini kan bang aku kan bukan nggak salah paham kali lah masalah agama ini. Tapi kalau secara orang awam aku berpikirnya gini bang, kenapa ya kalau di Kristen itu Abraham, di Quran di Islam itu Ibrahim. Padahal kan Quran ini Islam itu kan ada kan masih ribuan tahun kan, sementara udah berjuta-juta abad, udah berjuta-juta tahun. Oke, begini saya jawab sedikit ya. Nah, Anda mengatakan bahwasanya tadi membenarkan Injil yang Anda pegang gitu loh.
gitu. Iya. Padahal di dalam Markus 1:14 itu Injil Allah mana? Satu ya. Satu. Kedua, di dalam Yesaya 7:20 Tuhan pinjam pisau cukur mencukur bulu paha dan jenggot. Nah, itu kan firman Tuhan. Toh, ya toh? Nah, terus tambah lagi Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7, bertanduk 7, dan yang bertanduk itu naga. Wahyu 12 nomor 3, yang naga ini Wahyu 12 nomor 9 adalah iblis. Nah, Iya. itu yang dimaksud dengan Injil itu perkataan Tuhan. Yang kau katakan itu. Toh, nah, Itu kan sekarang dia. pertanyaan yang paling mendasar, Injil Allah Markus 1 nomor 14 itu mana? Gimana Pak? Gimana Pak? Injil Allah dalam Markus 1:14 mana? Itu Injil Allah loh, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Mana itu Injil Allah dikatakan Yesus itu? Saya ini Bang awam Bang. Kalau Abang tanya kayak gitu saya benar-benar lemah. Cuman Jadi Dia awam. itu biar saya yang jawab, Dia kan sudah ngaku dia masih awam, ya. Nah, jadi Anda tadi bertanya lari ke Yeskiel, lari kemana-mana. Injil itu adalah berita tentang datangnya Al-Masih atau Mesias, Yesus Kristus. Jadi itu terhitung dari tahun 0 hingga sekarang tahun 2023. Jadi artinya Bentar. kekristenan itu Itu definisi mana? Injil artinya datangnya Yesus itu definisi dari mana itu? Injil definisinya bahasa Yunani Angelio yang artinya kabar baik. Ya iya. Kabar Terus baik. Anda tadi bikin definisi sendiri. Bukan definisi sendiri, memang Angelio kabar baik. Iya, itu enggak yang adanya pertama sejak tadi Yesus loh, Anda datang. kan bikin definisi sendiri. Loh, saya kira kan Anda udah paham di sini, makanya saya langsung cepat saja. Jangan bikin Nah, jadi definisi masih sendiri. kan sepertinya kan teman-teman muslim di sini pun sepertinya masih awam semua. Masa cerita Injil dibawa ke Yeskiel, kan ngaco. Siapa yang bawa ke Yeskiel, Bu? Injil- Nggak ada yang bawa ke Yeskiel. Yeskiel? Tadi ada bawa Anda tadi salah dengar. Korek kuping Ayat apa tadi itu? Sama Anda lagi, salah dengar, perjanjian makanya lama itu. kalau punya duit jangan beli makanan doang, beli korek kuping sekali-kali. Oh gitu ya. Iya, ya. Nah, Nah, jadi jangan dibawa Apa? ayat-ayat yang di Oke, luar. oke. Jadi kita Yesus. berkembang. Oke, kita berkembang ini ya. Kita berkembang. Nah, sekarang Anda mengatakan kedatangan Yesus. Dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Dia datang sebagai ke bumi ini sebagai Al-Masih atau Nggak, Mesias. Ya, sebagai Tuhan atau sebagai manusia atau sebagai utusan Tuhan? Dia datang secara keseluruhannya, dia sebagai Tuhan, iya, dia sebagai manusia, iya, dia sebagai Wah, yang diutus. Ini ngawur ini. nggak ada Iya, ini dalilnya ngawur itu ini omongannya ngawur. itu. Ini ngawur ini. Nggak ada Oke. dalilnya itu. Kita lihat Mau dijelasin, ngawurnya ya. mau dijelasin? Kita lihat ngawurnya. Tunggu. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11, betul? Iya. Oke. Betul. Lukas 2 nomor 22, Tuhan yang lahir di kota Daud ini diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Nah, apa? Coba jawab aja. Ada berapa Tuhanmu? Satu atau dua? Sebentar. Satu. Tuhan saya Satunya yang mana? Yes. Satunya yang mana? Yang dilahirkan di kota Daud Tuhan atau yang Tuhannya yang disembah Musa? Di situ kan di dalam hukum Musa. Coba kamu jawab. Yang mana yang satunya? Dibaca Tuhan yang Saya lain jelaskan, Bang jangan Sidik. dipotong. Bacain ayatnya Bang Sidik. 1 menit aja. Iya. Saya jelaskan 1 menit, jangan dipotong, boleh? Ya tunggu, saya baca Lukas 2 nomor 22 ya. Sebentar. Bacakan saja. Iya. Nah, jadi Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 22 Ya. gini. Di sini Lukas 2 nomor 22 gini bunyinya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Ini setelah disunat ya, Lukas 2:21. Kita lihat Lukas Ya. 2:21. Tar, supaya Ya. lebih jelas ya. Lukas 2:21. Ini Tuhan disunat ini. Tuhan yang lahir di kota Daud disunat. Iya. Oke ya, berarti Tuhan disunat. Coba kita lihat. Tuhan yang lahir di kota Daud, Lukas 2:11 disunat. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ya, jadi Tuhan yang lahir di kota Daud ini Tuhan disunat. Ia diberi nama Yesus. Yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan kan, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa,
mereka membawa Tuhan yang lahir di kota Daud ini ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di sini? Ya, ada berapa Tuhan dan ada berapa Yesus? Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang disembah Musa. Ada berapa Tuhan di sini, Bung? 1 atau 2? Jawab dulu. Saya jawab 1 menit aja, tapi Nah, nanti, jawabannya cuma karena 2 atau 1 gitu aja. Simpel aja. nggak perlu dijelasin. Iya, nggak perlu dijelasin. Tuhan Nggak perlu satu. Anda menjelaskan ke saya. Tuhan Saya satu. cuma minta data. Tuhan 2 atau 1? Tuhan satu. Satunya Yesus. Atau Tuhan yang Yesus. disembah Musa. Yesus, di dalam diri Yesus ada hakikat ilahi. Nggak, saya nggak berbicara hakikat, Pak, di sini. Yang lahir di kota Daud itu jelas Tuhan. Nah, di dalam Lukas Di dalam 2:1. diri Yesus secara manusia. Nggak, ini saya iman nggak kami, berbicara ya. secara manusia, Pak, karena yang lahir Tuhan di kota Daud, betul? Saya nggak berbicara tentang Memang manusia iya. di sini. Oke. Nah, Memang yang lahir tuh. oke. Nah, setelah Tuhan yang dilahirkan di kota Daud ini diserahkan kepada Tuhan yang disembah Musa. Ada berapa Tuhan di sini? 1. Anda katakan Tuhan ini 1, Yesus. Berarti Tuhan yang disembah Musa bukan Tuhan. Bang Tuhan Ben juga. noise, Bang Ben Karena Tuhan noise. yang Bang Ben noise. Tuhan yang disembah Musa. Bukan Tuhan. Anda Siapa setuju sih Tuhan noise? punya Tunggu roh apa dulu. tidak? Si Saya Nathan, tanya, Nathan itu Nathan. Tuhan Nathan. yang disembah Musa, Tuhan yang disembah Musa bukan Tuhan. 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 Yesus Tuhan yang dari kota Iya. Daud, Tuhan. Ada berapa Tuhan? Antara Yesus dan Tuhan, Tuhannya Musa? satu. Hah? Satu. Satunya yang mana? Yesus. Keseluruhannya itu bagian keberadaan ilahi. Saya nggak Bung, di sini yang lahir Tuhan di kota Daud, Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Di sini Jadi poinnya, begini, Tuhan kami itu, loh, Tuhan kami bisa dijelaskan. Tuhan kamu Yesus yang lahir di kota Daud. Tuhannya Musa beda Iya. apa tidak? Kenapa? Tuhannya Musa apakah Yesus? Iya, Yesus juga. Di mana Tuhannya Musa Yesus? Tunjukkan Kemana? datanya. Tuhan Musa Yesus. Makanya begini, biar saya Iya. jelaskan ya. Saya, bagi iman kami, Kristiani, Bapa, Pakai Putra, dalil, dan Roh bukan Kudus pakai itu- dogma. Dalil Iya, Pak, bukan Bapa, bukan Putra. bukan doktrin. Dalil, Matius 28, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Ya, oke. itu dalilnya. Itu aja. Oke. Di mana Yesus Nggak perlu mengatakan, jelasin sedikit. tunggu. Udah. Anda jangan. Ah, di mana Yesus mengatakan di situ, sembahlah aku, sembahlah Roh Kudus. Mana? Roh Kudus Oh, jadi di mana? maksudnya- Dimengatakan? Bentar Bang Sidik. Saya tertarik dengan klaim bahwasanya Tuhannya Musa bernama Yesus. Coba kasih satu Iya. aja. Oh iya. Mana? Tuhannya Musa Yesus. Sorry. Itu nama lainnya adalah Yesus. Coba kasih saya. Coba datanya dulu, data. Datanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, sebelum dunia dijadikan, firman itu bersama-sama dengan Bapa. Pak, Nggak waktu ada, Yohanes Tuhannya Musa ada, nggak yang apakah namanya Theos? Itu Theos. Tuhannya Musa nggak ada nama Theos. Jangan ngawur. Theos itu bahasa Yunani, itu Theos Nggak ada bahasa Ibrani tapi Theos. Tuhannya Musa Theos bernama bahasa Yunani. Yudevave atau disebut juga Adonai atau dipanggil Hashem. Theos itu bahasa Yunani, bro. Bang Sidik, Bang. Yohanes 10:30. Yohanes Tunggu, 10:30. sabar. Jadi gini ya. Di sini Tuhan yang lahir di Ya. kota Daud diserahkan kepada Tuhan. Ya, Oke. Ada berapa Tuhan kau katakan Tuhan cuma satu? satu. Satunya Yesus. Kenapa dia Iya. diserahkan kepada Tuhan? Yang diserahkan itu bayi. Nah, dia Kemanusiaan yang diserahkan Yesus itu yang yang diserahkan itu Tuhan yang sudah lahir di kota Daud. Kenapa dia diserahkan Iya, kepada Tuhan? kemanusiaannya. Saya Karena nggak memang berbicara, secara Pak. tradisi, Yang lahir itu Tuhan, dia diserahkan kepada Tuhan. pada saat Maria menyerahkan, dia tidak tahu kalau itu Tuhan. Di mana Nggak tertulis tahu. Maria tidak tahu kalau dia itu Tuhan? Enggak, ini nggak bicara tahu, nggak tahu. Itu Tuhan diserahkan pada Tuhan. Itu loh yang ditanya Bang Sidik. Jadi ada berapa Tuhan? Iya, ya saya setuju. Ini nggak bicara Memang tahu iya. tidak tahu. Aduh. Oh iya. Di sini Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Pak. Nah, Jadi Iya, ada berapa betul. Tuhan? ada nih? berapa Tuhan? Nah, biar saya jelasin. Saya jelasin bisa nggak? Bisa nggak saya jelasin? Menurut iman kami, dengar Iya, ya. iya. Menurut iman kami, Tuhan itu bukan satu onggok atau satu picis.
Jadi dia memiliki keberadaan. Dia punya roh, dia punya namanya Sang Firman. Jadi yang ada dalam diri Yesus sebagai manusia yang diserahkan tadi itu adalah Sang Firman atau Hologos. Dan Roh Kudus yang berbicara kepada para nabi itu, yang datang kepada nabi itu namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Itu juga bagian daripada Tuhan. Jadi bagian dalam diri Tuhan itu ada roh, ada Sang Firman. Dan jadi Yesus adalah Sang Firman yang ada dalam diri bayi Yesus. Bayi Yesus itu manusia biasa, tapi diisi Sang Firman. Jadi bagian keberadaan ilahi kami itu kompleks. Tidak seperti Anda kan salam satu Tuhan, entah di mana Tuhannya kita nggak tahu gimana bentuknya. Kalau bisa kami tahu ada roh Tuhan. Dengarkan jadi, Pak, dengarkan. Tunggu. Sudah. Kan gini, tunggu. Sudah dari tadi udah ngawur penjelasan Anda, Pak. Gantian. Silakan. Dengarkan. Nah, Silakan. oke. Kamu sudah nggak bisa menjawab di sini tuannya ini ada berapa? Padahal di sini ada 2 ya. Tuan yang dilahirkan di kota Daud dan Tuan yang diserahkan Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan sebenarnya ini ada 2. Ya toh. Jadi cuman kamu mutar-mutar jawabnya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini Pak ya. Kamu mengatakan daging. Yohanes 1 nomor 14. Ya, katanya di sini firman ini adalah Tuhan telah menjadi daging. Ya. Menjadi daging. Nice, Mario, noise. Mute dulu. Siapa yang noise ini? Lanjut. Nah, Anda dari tadi mutar-mutar Pak menjawab. Ya, mutar-mutar. Oke. Nah, kita skip aja. Kita skip. Ini enggak jelas, Pak. Sangat jelas bagaimana? Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Tuhan kami memiliki keberadaan. Dia memiliki Sang Firman. Tunggu. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Tunggu. Jadi Yohanes kami memiliki keberadaan. Iya, sabar dulu. Tunggu. Jangan dulu berbicara keberadaan Anda. Dengar. Yohanes 1 nomor 14 ini yang Anda katakan firman telah menjadi daging ini, ya. Menurut Yohanes di situ, waktu Tuhan yang lahir ini, dia sudah Tuhan karena kedagingan ya. Oke. Nah, tetapi menurut Paulus ini, dia mati dulu baru bangkit jadi Tuhan. Jadi antara Paulus dan Yohanes yang salah yang mana? Roma 14 nomor 9. Iya dong, Roma 14. Ya silakan Anda baca Roma 14 nomor 9. Mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Saya nggak bisa buka apa dia. Oh, nggak tahu data itu, Pak. Bacain aja Bang Sidik. Oke, Roma 14 2 nomor 11 itu. Roma 14 nomor 9. Tapi jangan sepotong-sepotong ya. Sebab untuk itulah lain juga dibaca. Dengar Pak, ini ada sebab musabab. Iya. Sebab kata pertama sebab. Untuk itulah Kristus telah mati. Jadi sebabnya Kristus mati itu dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Jelas di situ. Jadi dia mati, bangkit dulu baru jadi Tuhan. Padahal kata Yohanes, dia sudah Tuhan dan Lukas 2 nomor 11, Tuhan sudah lahir di kota Daud. Yang mana yang salah di ketiga data ini? Antara Yohanes, Lukas dan Paulus. Biar saya jawab yang itu tadi yang menjadi Tuhan. Gantian cinta selawat gantian dulu. Tidak pula saya dari tadi. Nanti aja aku masih baru bangun ini. Oke, silakan Pak jawab. Yang mana yang betul ini? Kata Paulus. Kenapa? Ya. Mati dulu baru jadi Tuhan kan gitu. Iya, kata Paulus kan? Kata Petrus. Itu Petrus bukan Paulus. Pak, Roma 14 surat-surat Petrus atau surat-surat Paulus? Roma itu surat Paulus Pak, bukan surat Petrus. Roma atau kisah para rasul tadi? Bukan Roma Pak, Roma. Roma berapa? Roma 14 nomor 9. Pak Bambang. Soalnya kisah para rasul juga ada yang sama seperti itu. Roma Pak Bambang, Roma 14 nomor 9 Pak Bambang, silakan. KPR Roma juga itu 14. Lukas, bukan Petrus. Iya. Roma 14 ayat 19 ya. Ayat 9 Pak Bambang. Pak 9 Pak. Barangkali bawa Ayat 9 hati-hati Roma pula nih 14 orang. ayat 9. Soalnya yang sama dengan ini di kisah para rasul juga ada. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya. Nah, jadi ayat ini kalau kita baca mulai dari atas,
Ini berbicara tentang surat Paulus ya, surat Paulus. Yesus yang mati secara daging insania, menurut iman kami dia berjumpa dengan roh-roh para nabi di alam maut. Di alam maut. Di alam maut dia jumpa, di surat Petrus dikatakan dia bertemu dengan roh-roh yang sudah mati dan para nabi, bahwasannya Mesias yang dijanjikan itu yang adalah Tuhan, Tuhan itu atau Raja atau Adonai, yang dijanjikan Mesias di perjanjian lama itu telah lahir dan telah ada di bumi. Dan dia melihat, semua para nabi melihat dia, baik yang sudah mati maupun yang hidup. Dan Yesus bangkit daripada hari yang ketiga. Semakin nyatalah keilahian Yesus. Dia bisa bertemu kepada murid-murid, nujul. Ketika Yesus telah meninggal dunia atau disalib, dia bisa menjumpai para murid. Di sanalah nyata bahwasanya Yesus itu adalah Mesias atau Raja yang diurapi, atau Raja atau Elohim atau Adonai. Adonai itu bisa Tuhan, bisa Theos, bisa God juga bisa, Elohim. Jadi Yesus menjadi Elohim memang ketika dia setelah mati dulu baru nyata. Jadi makanya waktu bayi orang tidak tahu kalau dia Elohim. Nah setelah mati ketahuan gitu, oh ternyata Yesus itu Elohim. Itu maksud ayat ini. Lucu ya, lucu ya. Pertanyaan apa dia mutar dari Jakarta, mutar lagi Bandung, dia mutar Surabaya, nggak kena pula. Pertanyaannya, menurut Yohanes 1 nomor 14 Pak, dia itu yang menjadi daging itu sudah menjadi Tuhan. Nah Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Ternyata Paulus mengatakan mati dulu baru hidup bangkit jadi Tuhan, gitu loh. Nah kalau Bapak sudah nggak bisa menjawab, sebenarnya nggak usah mutar-mutar gitu loh. Kalau Bapak tentang mengatakan mati dan bangkit 3 hari, saya akan bawa data lagi. Tetapi sebelum saya bawa data itu dia tidak mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saya belum bahas di situ Pak. Karena faktanya memang tidak ada dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang jadi pertanyaan di sini, yang mana yang salah antara surat-surat Paulus Roma 14 nomor 9 atau perkataan Yohanes 1 nomor 14 atau perkataan Lukas 2 nomor 11 gitu loh. Itu contradiction Pak. Silakan. Tidak ada yang kontradiksi. Oke. Makanya kan yang berhak. Sebentar ya, Pak. Silakan. Saya nggak berbicara Anda berhak. Di sini sesuai data yang tertulis Anda tidak berhak. Gitu loh. Gitu. Loh, kenapa? Nggak, satirnya gitu loh Pak. Bapak cuma berkata berhak tapi Bapak berbohong. Yang kami tanya apa Bapak jawab apa. Saya nggak berbicara hak Bapak jawab. Bukan begitu Pak, kita diskusi. Anda nggak usah muter-muter dengan kami orang eksekusi, Kristiani, dengan asumsi liar Pak. Bagi kami orang Teksnya jelas, Kristiani, kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Nah makanya kata Yesus tunggu. Kata Paulus di sini sebelum dia mati tidak Tuhan. Nanti mati dan bangkit dulu tak jadi itu maksudnya. Dengarkan. Siapa yang salah? Berarti ini dicoret, dihapus. Bukan begitu 14. maksudnya. Dengarkan Pak perkataan pertama. Sebab untuk. Dengarkan, ada sebab musabab. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ada kata supaya ada kata menjadi, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti di sini yang jelas kalau dia tidak mati dan hidup kembali berarti dia bukan Tuhan. Sementara Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu boleh aku ngomong sebentar? Kenapa Yesus harus mati? Karena dia memang harus. Aduh, Bang Pak, pertanyaannya mana yang salah? Itu, Pak. Aduh, lanjut Bang Ben. Dengan pertanyaan Bang Sidik. Intinya keseluruhannya Yesus Tuhan, bro. Intinya salah dong Paulus. Paulus salah dong yang di Roma 14:9. Ya. Tidak ada yang salah. Ya. Dia hanya menjelaskan di mana saatnya ketuhanan Yesus itu, di mana saatnya ketuhanan Yesus itu semakin nyata. Di mana Yesus itu semakin nyata, jangan ditambah-tambahin. Supaya menjadi Tuhan yang ada, bukan semakin nyata. Kata supaya itu tujuannya apa? Waduh Pak Bambang. Jangan suka supaya nama-namain itu ayat kan Pak. menekankan bahwasanya ketuhanan Yesus itu
pada saat Yesus mati, justru di sanalah kebesaran Tuhan itu nyata di dalam Yesus. Dia bangkit, hanya dia satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Yang ada mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Iya. Ditambah-tambahin lah ayatnya. Bapak mengerti nggak? Nggak usah Pak, nggak usah jujur lah Pak. Jujur dalam hati yang paling dalam gitu loh. Kata Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud, tetapi kata Paulus dia nanti mati. Berarti kalau kematian Yesus umur berapa Pak? Umur berapa Yesus mati? 33 ya? Umur 33. Oke. Berarti sebelum 33, sebelum dia mati dan hidup, berarti dia bukan Tuhan. Betul menurut Paulus? Tuhan tetap Tuhan. Anda baca suratnya. Di Pak, suratnya dia selalu mengatakan Yesus Tuhan. Pak, iya, ini sebab untuk itulah Kristus telah mati dulu, Pak. Baru hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelum Yesus mati, narasi di sini yang tertulis dia bukan Tuhan. Betul atau salah? Dengar ya, bagi kami kematian Yesus itu adalah mewakili kami manusia yang mati. Jadi gini, ini pura-pura Bapak nggak ngerti ini kayaknya. Nggak bicara mewakili Pak, kita bicara yang tertulis Pak. Jangan lari kami kemana-mana. tafsirnya ini hubungannya dengan baptisan. Saya nggak Dengar berbicara baptis kami Pak kalau di sini. dibaptis Ini itu nggak dikatakan bicara harus mati sama Aduh. seperti Tuhan itu mati. Baca lagi teksnya, jangan muter-muter. Ini Jangan hubungannya muter. dengan Ini ada pembaptisan. dua statement yang saling bertentangan Pak. Di Tidak ada Roma bertentangan. 14:9 Paulus mengatakan Yesus harus mati dulu dan bangkit agar menjadi Tuhan. Sedangkan di Lukas nomor 2 pasal 2 nomor 11 Yesus itu sudah Tuhan sejak lahir. Ini bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Kalau Anda membacanya secara letter-let memang kelihatannya sih bertentangan secara letter-let. Tapi kalau secara Kelihatannya emang garis besar bertentangan, Pak. keseluruhan, Bukan kelihatannya Tidak. lagi emang bertentangan. tidak. Karena pemahaman Anda sudah langsung menolak ketuhanan Yesus. Pemahaman Anda kan begitu. Nah, pemahaman Kita ini tinggal kami, baca loh, Pak. Yesus jadi bayi pun sebenarnya nggak layak lagi jadi Tuhan. Ada paham? Yesus jadi bayi juga apalagi dikatakan mati kan. Nah, Loh, pemahaman kita ini Anda bicara, kan, kita ini tinggal baca loh Pak. Bang Sidik tadi tinggal baca Pak, nggak pakai nafsir. iya benar memang. Pak. Jadi artinya ketuhanan Yesus itu saat dia mati, dia juga jadi Tuhan, saat dia hidup dia juga jadi Tuhan. Gitu. Bukan Gimana berbicara kata dia. Paulus harus mati dan hidup dulu baru jadi Tuhan. Makanya Anda baca ayat yang ke-11-nya. Ayat 11 dikatakan, karena ada tertulis demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Nggak ada Dan semua orang Pak. akan memuliakan Di Allah. mana itu Jangan ayat, dulu di mana masuk itu tekuk tertulis, lutut. Pak? Coba saya Bapak kejar ini. itu. Di mana itu tertulis seperti itu Pak? Di kitab Nabi mana itu? Anda baca di ayat 11-nya, ayat 11 ayat bawah, Iya, ayat bawah. udah baca. Itu tertulis di kitab Nabi mana itu? Ya ini memang nubuatan ya. kan? Nubuatan tentang kedatangan Yesus. Ini memang ya. Kedatangan Yesus. Dia akan menjadi Oke, Tuhan. kita akan lompat ya. Dari tadi Bapak udah tinggal muter-muter. Kedatangan Yesus di mana datanya kedatangan Yesus? Kita minta. Yesaya 53. Hah? Yesaya 53. Nomor berapa? Ayo kita Nomor berapa? Nomor bongkar. berapa? Nomor berapa? Kedatangan bongkar Yesus, semuanya. kedatangan Yesus mana? Kedatangan Yesus. Bukan kelahirannya, kedatangan. Kedatangan kedua kali kan ini. Ya, Nggak sama, apa-apa, nggak apa-apa. kelahiran. Mau dia Oh, kelahiran, ya udah. Perjanjian Ya lama udah. kita bongkar semua ini. Iyalah. Yesaya berapa? Yesaya Iya. berapa? Yesaya berapa? Yesaya 53. Oke. Yes, Oke. bentar. Nah, 53 nomor berapa? Yesaya 53 nomor 2. Yesaya Kenapa di nomor 2 53. aja? Itu kan satu rangkaian. Dari ayat 1 Ya, sampai semua habis sampai itu. kepada nomor 2 sampai biar cepat aja sampai nomor 6. Sampai nomor 7 ini panjang ini. Heeh. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 nomor 2. Ayat 2. Iya. Yesaya 53 ya nomor 2 ya. Nah, oke. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, betul ya? Itu. Nah, oke. Ini berbicara Oke. kedatangan Saya tanya Yesus sekarang. lahir. Oke, saya tanya sekarang, benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? tumbuh itu maksudnya hadir. Masalahnya apa ditumbuh rupanya? Ya saya tanya dulu, benarkah Yesus tumbuh di hadapan Anda Tuhan? tahu nubuatan Nah, saya tanya itu dulu. maksudnya apa nubuat? Sebagai nah, saya tanya dulu, jangan lari. Benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan?
Nggak bisa Benar. jawab. Benarkah Yesus tumbuh Benar. di hadapan Tuhan? Iya, benar. Benar. Berarti bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Apakah mungkin Tuhan ditumbuhkan atau tumbuh di hadapan Tuhan? Tanya-tanya lagi. Makanya Anda tidak mau pahami kalau Tuhan itu nggak bisa jadi manusia. Jadi teman-teman Tidak Muslim ada. sudah menguji Udahlah Pak, sudah menguji bisa apa tidak? kalau Tuhan Aduh, tidak bisa jadi kasihan. manusia. Katakan ya, nggak ada satupun dalam perjanjian lama bahwa Anda, Hashem itu maaf ya. akan datang dalam wujud Quran- manusia untuk mati menebus Quran, dosa. Jangan dengar. digul. Quran sudah dikunci mati. Tuhan Lari tidak mungkin Quran. nujul. Udah, kalau kau Quran mau sudah sebut, mengunci saya mati. bongkar. Klaim Cara buat lu, berpikir saya Anda. bongkar sama original text. Allah Berani nggak? tidak mungkin nujul. Ayo Dengar ya, berani nggak? Quran sudah Saya bongkar mengunci sama mati. original text. Ya, Tunggu, kenapa? tunggu. Dengar. Kenapa? Iya. Quran telah mengunci mati semua umatnya bahwasanya Allah nggak bisa nujul, hanya melalui Jibril. Udah dikunci mati. Dengarkan, oke. Tak akan Dengar. mungkin Oke, Tuhan dengarkan ya. tumbuh ke bumi, nggak mungkin. Oke, dengarkan ya. Nggak Oke, mungkin Tuhan datang ke Ya, bumi. gantian, Bung. Bung, kita akan lihat mungkin. siapa analogi yang pas. Dengarkan dengan data-data. Dengarkan. Iya. Dengarkan. Allah itu wujud itu ada ya. Dengarkan ya. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103, Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera. Terus, laisa kamisli syai'. Nah, sekarang kita balik. Tuhan Sebentar. tidak bisa dilihat dari apa? Tuhan Tidak bisa dilihat, sebentar, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Sebentar, jangan dulu, tenang aja, tenang. Keluaran 33:20. Stop. Tunggu. Dengar. Kamu dari tadi ngomong. Kamu dari tadi membawa Quran ya, kamu diam. Oke. Keluaran 33:20 yang melihat wajah Tuhan mati. Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Apa kata di dalam firman Allah? Ajaran para nabi-nabi, dengarkan. Sebelum masuk sekte Paulus yang Yesus tidak kenal, dengarkan. Ajaran nabi-nabi, firman Allah kepada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 103. Pencipta langit dan bumi tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia. Itu ajaran para nabi-nabi. Datanglah ajaran Yesus, ajaran Paulus. Tuhan melihat manusia, Tuhan yang mati. Betul? Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti Yesus berbohong. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Sekarang pertanyaan satu juga ya, saya tanya kepada Anda. Siapa yang pernah melihat pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab. Tuhan pencipta langit dan bumi, siapa yang pernah melihat? Allah Bapa. Allah Bapa itu yang mengutus Yesus mana? Siapa pernah melihat? Musa. Di mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Berarti kontradiksi. Surat 20 ayat 12. Surat 20 ayat 12, sementara Keluaran 33:20. Bentar. Bacakan surat 20:12. Dengarkan sebelum Anda. 20:12. Hei, Kutluk. Dengar Kutluk, Pak Bambang, Kutluk. Di situ mengatakan, satu mengatakan bisa dilihat, satu mengatakan tak bisa dilihat. Kontradiksi tidak? Tidak kontradiksi. Kenapa tidak kontradiksi? Ada alasannya tidak bisa dilihat. Dengarkan. Semua ada alasan dan ada dengarkan. jawabannya. Dengarkan. Keluaran mana alasannya? Mana saya minta data. Alasan apa? Mana di dua data itu ada alasan? Coba tunjukkan ke saya. Apa? Alasannya Tuhan tidak bisa dilihat, memang Tuhan tidak bisa. Keluaran 33:20 melihat wajah Tuhan mati. Iya. Oke. Nah, mana data Anda? Mana? Keluaran berapa yang melihat wajah Tuhan mana? Di mana datanya Tuhan bisa terlihat? Data Kristen. Iya, ya ampun. Ya, Makanya di sini Yang bisa dikatakan terlihat. Di mana? Tuhan bisa terlihat? Lah, Di mana tadi kan datanya Kristen Tuhan bisa terlihat? kamu tadi mengatakan bahwasanya Al-Quran telah mengunci, betul. Allah itu wujud ada. Tapi saya sudah menjelaskan tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia, tidak bisa dilihat. Oh iya, Data Alkitab. Yohanes Yang mana 14 nomor kontradiksi? 9. Yang mana data Alkitab yang Yohanes kontradiksi? 14 nomor 9. Apa itu isinya? Ya, baca. Ini satu pertanyaan Karena kucluk Tuhan ini. bisa terlihat. Dia mengatakan, Ajaran dia Musa. menarasikan Tuhan bisa dilihat. Ajaran Musa bila melihat Tuhan yang mati. Ajaran Kristen lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Aduh. Jadi jawabannya gampang. Mana yang Tuhan tidak bisa terlihat, mana yang tidak bisa terlihat. Ada bagian-bagiannya yang bisa terlihat, ada yang tidak bisa terlihat. Roh hulullah
Rohulullah atau Ruhul Kudus itu bisa dirasakan dan bisa didengar. Dan sang firman Hologos bisa juga terlihat dalam wujud malaikat. Itu namanya teofani. Mana data, woi data. Mana? Data teofani mau? Bukan apa tadi kata firman apa tadi? Saya ulang ya. Tidak kenal kata teofani. Saya ulang. Itu pagan. Tunggu. Itu teofani itu konsep mau? pagan itu teofani. Mau data teofani? Nabi kenal konsep teofani. Kata teofani aja mereka nggak kenal. Oh, nggak kenal ya. Coba surat Taha 20, surat 20 ayat 12. Surat 20 ayat 12. Kenapa dengan Surat Al-Qasas? 20 12. Surat 20 ayat 12. Al-Qasas? Apakah di situ Kenapa dikatakan dengan surat At-Taha? Musa ketemu langsung Kenapa berhadapan dengan berhadapan dengan Tuhan? Bacakan, coba bacakan ayat 11 12. Tunggu. Anda jangan lari-lari. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran telah dikunci. Bahwasanya apa Anda katakan tadi? Saya sudah menjelaskan kan? Nah sekarang pertanyaan, kenapa kamu nggak mau menjawab? Saya tanya kepada Anda ya. Saya tanya kepada Anda, ajaran para nabi-nabi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan, oh di Musa ada. Anda mengatakan, oh Musa melihat Tuhan. Mana data Musa melihat Tuhan? Coba tunjukkan dulu. Mana keluaran berapa tadi? Jangan kabur kamu. Mana karena kamu kalau kamu nggak bisa diskusi kamu turun. Mau tahu teofani? Nggak, mana Musa? Saya tanya mana Musa melihat Tuhan? Jawab. Mana data Musa melihat Tuhan? Ya kamu mengatakan tadi, oh ada Musa melihat Tuhan. Mana datanya Musa melihat Tuhan? Di Al-Quran yang ada di Quran. Kamu mengatakan tadi tidak keluaran tadi keluaran 20 tadi kamu mengatakan Musa melihat Tuhan. Mana? Di Quran ada surah 20 ayat 12. Nah, kamu coba dibaca. Udah bingung kamu kan? Udah bingung kamu. Nah, kan sekarang kontradiksi ceritanya, kontradiksi. Apa yang kontradiksi ceritanya? Apa yang kontradiksi? Quran dikunci. Ya. Dikunci, umat Islam tidak boleh lagi melihat Tuhan sama sekali. Tuhan itu tidak terlihat. Iya. Tapi kontradiksi juga dengan surat Taha, Oke, surat 20 ayat 12. Taha? Nggak ada surat Taha, yang ada Toha. 20. Surat 20 ayat 12 Toha ya, Toha. Coba dibaca. Surat 20 11 12. Sabar ya. Kan kontradiksi tadi cerita kita ya. Apa yang kontradiksi cerita kita? Tadi kan di awal topiknya itu kontradiksi Tuhan terlihat, Tuhan Allah tidak kan terlihat. mengatakan di Kok bisa gitu kan? Ini ana Rabbuk, ini akulah Allah. Quran surat Toha. Yang ngomong itu siapa? Ini ana Rabbuk, perhatikan. Ini yang ngomong siapa? Aku adalah yang bicara Allah. siapa? Fahla na'laik. Ya, maka lepaskan kedua terompahmu. Lalu Allah berbicara lagi, innaka bil wadil Muqaddas itu. Bentar. Ya, kenapa di bil wadil muqaddas tuwa. Di mana dikatakan bisa terlihat? Di mana di sini terlihat di sini katakan. Surah Quran mengatakan kan nggak bisa di panca indera itu mendengar itu panca indera nggak? Aduh, Anda Quran surat Al-An'am ayat 103 apa bunyinya yang saya bacakan tadi? Tidak bisa dilihat panca indera, mendengar pun tidak. Itu kata Yesus. Kata Yesus Yohanes 5 nomor 37 itu yang saya bawa tadi. Jangan kamu gabung-gabung. Bukan didengar. Aduh, kamu jangan cuma yang bilang panca indera tadi kan panca indera itu kan Bang Erik minta tolong juga bacain Asy'ara 51 Bang Erik. Ya, di situ ini. Dingin ya. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Di sini kan saya jelaskan tadi. Sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha meneliti. Terus kamu mana mendengar di sini? Asyura apa syuara? Asyura ayat 51 itu tentang tabir. Itu wahyu Allah tentang tabir. Asyura. Nah, sekarang saya tanya begini, Bang Erik, gak usah baca situ, Bang Ben. Gini, sekarang saya tanya kepada Anda pernah melihat Tuhan pencipta langit dan bumi? Yang pernah melihat Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Tapi yang dilihatnya bukan Tuhan juga. Teofani. Kristofani. Jadi Teofani dalam perjanjian lama itu nggak ada. Teofani itu nggak dikenal. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Konsep Teofani itu konsep pagan Yunani. Nggak kenal perjanjian lama Teofani.
Ini gaya polemik Muslim. Giliran kita menjelaskan, Anda membantah gitu. Oh iya, silakan. Anda cukup jelaskan Quran Anda, jangan bantah penjelasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Anda jangan membatalkan tafsir kami. Gitu, Coba Kejadian 18 ayat 1 dan 2 dibaca. Oke. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Coba dibaca Kejadian 18. Kenapa ada yang apa itu? Gimana ya? Apa terguncang dia? Jangan terguncang dulu, bro. Kita santai aja dulu. Jadi kan kontradiksi dalam Quran ternyata ada ya. Orang lagi baca Al-Quran, kau bisa diam nggak, Termos? Bacain artinya apa? Tiba-tiba Dan seperti tidaklah itu kan patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Jadi di sini Allah melihat langsung ada ya. mewahyukan Al-Quran, mewahyukan kitab suci itu ada 3 pola, ada 3 metode. Ya, pertama wahyu dari belakang tabir, berupa tabir, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, dan lalu mengutus malaikat. Satu lagi dengan cara bermimpi, ya benar ya. Wahyu atau dari belakang tabir, ya. Perantaraan wahyu dari belakang tabir dan mengutus malaikat, ya benar. Itu ada ya, melihat langsung ya. Oke, nah sekarang Anda membawakan Abraham 18:1. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, di sini ada 3, yang mana Tuhan di sini? Yang mana Tuhan di sini? Iya, yang mana? Kejadian 18 nomor 2. Ini sampai sekarang memang nggak ada yang bisa menjawab. Tapi Saya gini. Jadi setelah Cuma asumsi kau banyak kau. Ini adalah lambang asumsi kau. Banyak asumsi kau. Inilah cara berbicara Tritunggal. Di sini mana 3 Tuhan yang kemudian Tuhan turun? Mana di sini Tuhan turun, mana? Kemudian Tuhan menampakkan diri, yang mana Tuhan di antara 3? Saya bilang kan lambang kedatangan Tuhan. Lambang. Makanya kamu 3 orang ngawur aja. Ngawur kamu di sini. Kamu ini makanya dari tadi saya katakan Anda teologi mana, Bung? Kalau cuma kelas jamaat kamu, jangan berdiskusi kami di sini. Kami di sini uskup Santo. Sini mana Santo sini? Pengajar para pendeta-pendeta di TikTok. Teopani. Saya nggak bercerita Teopani. 3 di sini siapa yang Tuhan? Teopani. Apa Bambang? Ketiganya Tuhan. Berarti Tuhan telah menampakkan diri kepada Abraham turun ke bumi. Ini dalam bentuk teofani, bukan. Nah, yang saya tanya Tuhan yang sebenarnya yang mana? 3 katanya. Nah, makanya kan seperti tadi juga Quran menjelaskan. Tunggu. Jangan lari. Iya, yang teofani ini Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang tidak sebenarnya? Tetap sebenarnya tapi dalam bentuk. Oke, tetap yang sebenarnya tapi pakai lagi, ambigu. Berarti bukan Tuhan yang sebenarnya yang menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan kami. Tunggu, yang saya tanya, yang kamu katakan ini, yang saya tanya ini, Tuhan yang datang kepada Abraham yang kau katakan 3 Tuhan yang datang kepada Abraham, berarti Tuhanmu 3. Iya. Betul, berarti Tuhanmu tetap 1. Loh, yang tanda yang datang 3 ini ada 3 orang. Kamu katakan itu Tuhan bertiga itu. Ini berbicara keberadaan Tuhan bisa kami potong itu. dikit. Lanjut Bang Ben, udah kocar-kacir nih. Ini yang dijelasin di ayat pertama, melihatnya di pohon terbantin. 3 orang di ayat kedua itu ada di depan kemah. Itu 2 lokasi yang berbeda. Terus kau bilang yang di pohon terbantin jadi 3 orang. Lu pikir pohon ada di depan kemah? Pintu masuk. Kapan masuknya terus kalau pohon ada di depan?
Jadi itu dua lokasi yang berbeda. Ini bukan kemah. Ayat itu tahu apa pertama. kemah? Kemah itu rumah, bro. Kemah itu Iya, rumah. dengerin. Makanya dibaca ayat 1 dan ayat 2. Ayat Iya. pertama itu terlihatnya di pohon terbantin. Di depan Ayat rumah kedua, Abraham ada pohon. Depan rumah Abraham ada pohon. coba kau baca. Baca Bang Sidik ayat 1 sama ayat 2-nya. Abraham biar dia dekat paham. pohon. Oke, kejadian. Abraham dekat pohon. Dengerin Pak. Abraham Bapak dekat dari pohon tadi. nih. Ini pohonnya. Oke. Kemudian Iya, dengerin. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Ya. dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di dekat pintu pohon. kemahnya. Nah, gitu. Iya. Waktu rumah. hari panas terik. Ketika ia Betul, mengangkat siang mukanya, hari. ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Iya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari di pintu kemah menyongsong mereka. Iya. Lalu yang 3 orang di mana? Di pintu kemah. Di pintu Kemah. kemah. Di pintu kemah, Jadi, bukan di pohon terbantin. Abraham Terus di kau mau pohon samakan terbantin. yang di pintu kemah dengan di pohon terbantin. Abraham dekat terbantin. Abraham dekat pohon kelapanya. Di samping ada pohon kelapa. Baca ayat pertama jelas. Ulang, Yang dilihat ulang. Tuhan itu Ulang. menampakkan di pohon terbantin. Terus Saya ulang Abraham ya. mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang itu di depan pintu kemahnya, makanya dia nyamperin. Saya Paham ulang. nggak? Saya ulang Orang ya. ayat sejelas itu masih muter-muter aja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di mana? dekat pohon Menampakkan dirinya di terbanting. mana? Pohon, ada terbanting. pohon di situ. Pohon Ya, terbanting. terus yang 3 orang Ya. ada di mana? Ya. Di Dia pohon apa di duduk pintu di kemah? kemahnya. Ya. Dia Yang duduk, tiga dia orang di sambil pohon apa di duduk, pintu ada kemah? pohon di situ di samping rumahnya. Yang 3 orang di pohon apa di pintu kemah? Yang 3 orang di pintu kemah, tapi penampakan itu Ya kan ada iya, pohon, ada kan rumah dua lokasi yang berdekatan. berbeda, satunya di pohon terbantin, satunya di pintu kemah. Gimana sih kok dibilang Pohon sama? pohon terbantin itu hanya menjelaskan apa-apa saja ada di sekitar rumah, bro. Contoh ada pohon Loh. kurma, ada pohon pisang. Sekitar Apa rumah mesti itu sama nggak kritik? dengan depan pintu kemah? Sama nggak? Pintu kemah itu berbicara pintu rumah. Di Iya, depan rumah kita depan kan ada pintu pintu. rumah, satunya di pohon Iya. terbantin. Sama nggak lokasinya? Sama, dekat-dekat Ayo. mereka. Dari Dekat, mana? tidak masalah ini sampai di sini. Dari mana? Anda terlalu Lu pikir, mengkritik ini. lu bro. pikir pohon itu tumbuh di Anda depan pintu terlalu- gitu? Kok aku nggak ada di sini, weh? Coba Ngawur ini. Coba Anda bayangkan ya, teman-teman. ada Rick, Anda Rick, bayangkan ada coba Rick, teman-teman. Rick, ada Rick. Bentar. Nggak ada aku. Yang namanya rumah, boleh nggak ada pohon? Saya tanya. Yang namanya rumah, boleh Iya. nggak ada pohon di depan rumah? Pohonnya Boleh itu nggak? di depan pintu, gitu maksud lu? Ya dekat pintu. Tidak ada Nah masalah. itu kan tapi 3 orang Tidak itu di masalah. depan pintu. Coba Anda saya tanya, di mana datanya bahwasanya Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma? Apa alasan Anda? Lu Paling kok Anda lari ke bilang pohon wahyu kurma, Jibril. ngapain gak usah lari? Ini ayatnya jelas. Ayat pertama Enggak gini terlihatnya bro, di pohon teman-teman terbantin. Islam selalu polemik Dengerin, setiap detail ayat gak usah lari, Alkitab. gak usah terguncang. Tunggu, Buat telanjangi sebentar. habis klaim kalian di sini tentang perjanjian lama. Teman-teman Ayat pertama, Muslim, teman-teman dengerin, Muslim, jangan lari, jangan sangat lari, jangan lari. detail menilai Alkitab. Giliran Quran ditanya, Diam, wahyu Jibril semua belum kelar jawabannya. nih. Di mana Aneh pohon telanjangin lu di kurma? sini. Ini biasa Yesus. dibawa soalnya sama Oten ini. Aneh Ya telanjangin lu di sini. silakan. Ayat Oke, pertama, tidak masalah. Tapi melihatnya Anda di juga pohon nanti terbantin. kasih data ya. Setelah ini saya Iya. bertanya tentang Quran ya. Ya. Ayat pertama melihatnya Oke. di pohon terbantin. Ayat kedua Iya. melihat 3 orang di pintu kemah. Sama nggak itu lokasinya? Sama, di tempat yang Dari sama mana? ada pohon, ada kemah dia di sana. Dari Tidak ada mana masalah dikatakan itu. bahwa pintu kemah, pohon terbantin di pintu kemah? Jangan Kenapa asumsi. tidak masalah, bro? Loh, jangan asumsi. Jangan Ini lawak maksud kok Anda di sini. ada yang keliru. Coba gini, saya tanya Anda balik tanya. Kekeliruannya di mana coba? Apa? Apa ada pemaksaan bahwasanya pohon terbantin itu tidak boleh dekat kemah? Apa ada? Loh, saya nggak datanya? maksa, saya bicara apa yang tertulis. Itu Loh. 2 hal yang berbeda. Yang tertulis- Satunya di pohon yang terbantin, tertulis. satunya di depan pintu kemah. Sama nggak? Dibuat detail ntar lagi dekat sepeda motor dibuat. Gimana sepeda motornya coba? Jangan Di berasumsi, sebelah kita kiri. bicara tekstual. Loh, Yang tekstual tekstual dan juga ada tertulis, sepeda motor di satunya situ. di pohon terbantin, satunya di yang 3 orang di depan pintu kemah. Coba Sama kita nggak? ganti.
kita ganti pohon terbantin dengan sepeda motor. Boleh nggak? Jangan berasumsi. Coba kita ganti pohon terbantin dengan sepeda Bicara motor. tekstual. Ini Iya, kita kebiasaan ganti yang dengan sepeda berasumsi motor. dengkul ini. Kita Ayat ganti pertama, dengan lihat di pohon terbantin. Ayat kedua, 3 orang di pintu kemah. Sama nggak? ya. Sekarang kita Sama ganti nggak? jadi sepeda motor. Sama, Bukan tidak lari ke masalah. sepeda motor. Zaman Abraham nggak ada Coba. Vario, nggak ada Mio. Jangan lari-lari. Iya kan, Anda harus puas bro, harus puas. Iya, Jangan Mas, coba-coba sepeda motor mau bohong kabur. untuk sesuatu yang tertulis. Dia Jangan mau kabur, nambah-nambahin. sepeda Memang motor. fakta. Ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Mamre Nah, juga di dikasih mana tahu menampakannya? alamatnya. Di pohon terbantin. Mamre, alamatnya juga dikasih tahu di Kecamatan Bojonegoro. Iya. Iya, terus ayat Bayangin, kedua yang bro. 3 orang itu di mana? Di pohon terbantin apa di pintu kemah? Di pintu kemah depan Ah. rumah dia. Nah, kan mencret kan? Tidak Ah, ada mencret. Kenapa mencret, bro? Ada pohon. ayat kedua mana? terbantin 3 orang Mamre, itu di mana? alamatnya Di pohon dikasih terbantin tahu. apa di pintu kemah? Di RT 12 dekat Jawab, Mamre jujur lah. ada pohon. Iya, ayat pertama Gangnya dikasih Tuhan tahu menampakkan lengkap. di pohon terbantin. Ayat kedua Itu 3 orang di untuk mana? detailnya, Di pohon bro. terbantin apa di pintu kemah? Di pintu kemah, tapi dekat pohon. Ya sudah berbeda berarti lokasinya. Tidak beda. Gimana sih kok bisa Anda sama-samain? sebegitu kritisnya, bro. Anda begitu kritis dengan ayat Alkitab. Coba data Quran, data-data alamat yang di Quran bisa kita minta data orang Kristen. Jangan lari. Di mana datanya pohon Data, kan? kurma Yesus lahir di pohon kurma? Di mana datanya? Coba Anda Oke. bisa jawab di Karena kalau rooming saya siapa tanya, yang lari bisa kandang jawab? domba ada nggak dalilnya? Nggak Coba. ada. Mencret lu kalau ada tanya lari dalam Siapa kandang yang domba. bisa di room ini bisa menjelaskan Oke. datanya Apa? bahwasannya Ah, Isa ah, Al-Masih apa? lahir di bawah pohon kurma? Di mana datanya? Anda jawab di mana di dalam Al-Quran bahwasannya Isa Al-Masih lahir di pohon kurma. Jawab. Di mana Mana? datanya? Ya Allah, mana Anda kan mengatakan mana datanya Nabi Isa lahir di pohon kurma? Jawab. Iya, mana datanya? Yang Anda jawab, Anda mengatakan apa tadi? Emang di situ ada dituliskan Saya lahir di pohon bertanya. kurma? Gini bro, Saya tanya kepada Anda mengatakan menarasikan bahwasanya Nabi Isa lahir di pohon kurma, betul? Betul. Betul. Mana datanya Nabi Isa lahir di pohon kurma di dalam Al-Quran? Jawab. Di bawah pohon kurma. Mana datanya dia lahir di bawah pohon kurma? Mana datanya? Jawab. Al-Quran ayat mana saya buka? Oh gitu ya, enggak. Silakan. Ayatnya atau gimana? Atau Silakan Anda cari. Silakan. Kamu Silakan. tadi berargumen, buka datanya, Silakan. argumennya. Silakan. Oke. Jadi Isa Al-Masih lahirnya di mana? Sudah kamu jawab aja, enggak usah kamu ditanya, setelah ditanya kamu membawa data, mana datanya? Bahwasannya kamu mengatakan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, mana datanya? Al-Quran surat berapa? Saya buka. Kabur kau. Baru kamu jawab ya, mana data Yesus lahir di kandang domba ya? Nggak bakal nemu. Lahir di kandang domba. Narasi nggak dipikir pakai otak. Kamu Dibuat sendiri. Nah, kemana kamu? Kemana kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cari Nathan, aneh kasih waktu sampai hari kebangkitan. Ya, selagi Bro Nathan mencari ya, aku coba jawab sedikit tentang 3 malaikat yang ketemu sama Nabi Ibrahim gitu. Lanjut. Nah ini sangat jelas ada sinkretisme di situ. Selain malaikat Gabriel dan Mikael, ada satu nama identik dengan nama dewa pagan, yaitu malaikat Rafael. Nah, ini nama yang identik dengan nama dewa-dewa Yunani kuno, yang hari ini juga bisa kita temui cerita tentang dewa ini pada serial Marvel yang berjudul Thor Love and Thunder. Saya boleh Karena dapat datanya, surah ada Maryam. satu nama dewa selain Deus Hercules Dionysius, ada satu nama dewa yang identik dengan Rafael ini, yaitu dewa Rapu. Begitu. Dewa ini yang
kelakuannya menuntut manusia untuk menyembah dirinya. Jadi ini ada sinkretisme di dalam Udah bentar Bang Bible. Tukang Daging. Ya. Ini Nani tanya ini, mana dalilnya? Kasih. Surah Maryam ayat 23. Baca. Baca. Di bawah pohon kurma. Baca. Saya nggak bisa baca semua. Nanti saya telepon saya kalau saya baca. Ada enggak di situ dikatakan Coba lagi di baca. bawah pohon kurma? Ayo. Coba Mencret lu, hah? Coba silakan dibaca. Baca saja. Ayo. Mana? Baca. Nah, nangis kan? Mana? Apa kalian tidak bisa Mana baca? dikatakan Ya, lagi di mana bawah dikatakan kurma? situ? Ayo. Baca saja. Mana? Tidak Iya. bisa baca. Oh, ya Surah sudah. Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan. Rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon korma. Dia Maryam berkata, ketawa. Sebentar. Seandainya aku mana di situ dilahirkan? Mana? Tertulis dari pohon kurma. Mana? Lanjut, Bang Sidik. Mana di sini melahirkan mana? Rasa sakit. Ada di melahirkan di Rasa bawah pohon kurma, sakit. jangan ketawa. Rasa sakit akan melahirkan rasa. Baru merasakan sakit. Melahirkan. Kamu mengatakan kamu pembohong. Dengan melahirkan. Sekarang kamu tunjukkan di mana data Yesus lahir di kandang domba. Ayo. Dengar. Tunggu. Mana? Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Rasa sakit. Nathan, kamu Rasa sakit. Kamu sudah bisa Rasa sakit akan melahirkan anaknya. Maka ia terpaksa bersandar. Rasa sakit, ini baru merasakan sakit. Seperti perempuan itu ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan sampai 9. Ngawur Sampai buka 9. gitu dong. Ngawur kan? Ngawur kan kamu? Makanya jangan Nah sekarang kamu jawab, di mana Yesus dilahirkan di kandang domba? Datanya silakan. Iya, sekarang saya jawab. Dengar ya. Silakan. Jadi kalau teman muslim giliran Quran ditanya memang gitu saja, nggak ada, kita nggak berharap bakal panjang jawabannya. Loh, kamu jelas salah loh. Dengar. Jelas salah loh, jelas salah. Data-data. Kamu mau kembali lagi, tunjukkan di mana melahirkannya. Data yang kau bawa itu. Saya kan kasih tahu. Sabar. Kasih tahu apa? Kamu nggak tahu kok kasih tahu, lucu kamu. Sabar. Nathan sebentar. Bukan gini, kau aja yang nggak ngerti. Iya, data yang kau bawa itu di surah Maryam. Nah, jadi ibunda Siti Maryam pada saat dia berada di bawah kurma itu dia masih merasakan sakit. Iya. Tapi dia belum melahirkan di situ. Belum melahirkan. Jadi kalau saya bertanya di manalah melahirkannya? Makanya kan dikejar. Oke. Tidak ada dituliskan di situ. Karena apa? Al-Quran itu mengisahkan kisah para nabi-nabi, gitu loh ya. Nah, apa? Jibril. Wahyu dari Jibril gitu ya. Wahyu dari mana datamu? Wahyu dari Allah. Sekarang katakan mana datamu dari Jibril itu? Mana datamu di dalam Al-Quran? Firman Allah ini adalah wahyu dari Jibril. Silakan tunjukkan datanya. Oke. Sebentar. Kamu cuma bertanya dari tadi nggak bisa menjawab. Sekarang saya tanya ya. Mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Silakan. Wahyu 1 nomor 1. Wahyu pertama yang diterima Yesus mana? Kan udah belum apa-apa udah bertanya balik. Oke. Dengarkan. Di mana di dalam Al-Quran bahwasannya firman Allah itu dari Jibril mana? Wahyu yang disampaikan Allah melalui Jibril, betul? Oh iya, jelas wahyu Allah ya. Iya, memang betul dari Allah. Ya memang betul. Itu memang betul. Dengar dulu. Jadi kami orang Kristiani memang, kami kalau nanya data, simpel aja kalian jawab. Wah, itu kan wahyu. Jadi kalau kami, kami jawab loh. Kami jawab simpel, padat, tegas. Itu ada data, gitu loh. Tapi kalau kalian mutar-mutar. Di mana di kandang domba itu coba dikejar. Mana dengarkan satu-satu. Gantian. Datanya Fir'aun. Dengar dulu. Satu-satu. Di mana di situ yang dituliskan Yesus dari kandang domba? Silahkan datanya di mana? Iya, makanya gini. Kami sudah mengakui bahwasannya kamu mengatakan di mana itu lain. Dengarkan.
dengarkan. Kami mengakui bahwasannya Allah tidak berfirman tentang kelahiran Nabi Isa itu di mana tempatnya gitu loh ya. Kami udah jujur karena kami nggak bisa berdusta. Itu firman Allah, nggak bisa. Nah, seperti kata Yesus di dalam Bible-mu itu, jangan kau tambah, jangan kau kurang ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, berarti kan terbukti Quran tidak terperinci dong. Noise. Bang Ben itu noise, siapa yang noise? Bang Erik noise. Enggak. Dia udah jawab aja. Apa yang tidak terperinci? Tunggu. Sudah kamu dengarkan ya. Al-Quran bukan kitab sejarah. Kalau kamu menaruh tentang sejarah, nah setelah saya tanya kepada Anda siapa nama Bapak Paulus, kamu nggak bisa jawab kan? Kamu nggak bisa jawab kan? Kan selesai. Quran itu hanya dibilang tidak kitab sejarah, wahyu Allah lewat Jibril, selesai. Sudah, kita buktikan mana? Kamu jawab. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Data ya. Iya, makanya nanti kami udah data aja, nggak usah nanti sekarang. Segala sesuatu yang ditulis itu jawab aja. Mana jawab aja. Jawab. Lahir di kandang. Bro. Mana? Markus 14 apa ini? Jawab. Di mana? Pertanyaannya gimana kok? Aduh, banget. Di mana? Katanya di mana? Mana data mana? Mana data? Saksinya Yusuf dan Maria. Mana data di mana? Markus, Lukas, Yohanes mana? Yusuf dan Maria. Mana data mana? Dan Maria menceritakan bahwasanya mereka data mana? di kandang domba. Ya mana data mana? Mana? Dalilnya mana? Oh. Dalilnya kandang domba. Iya mana? Iya. Jangan lari jauh. Di kandang domba mana? Saya bantuin Bang Nathan mau nggak? Jangan lari jauh-jauh kamu. Saya bantuin nggak ada. Satu hari sebelum kiamat juga nggak ada gitu. Gitu jawabannya. Nggak ada kandang domba. Nggak ada. Yang mana? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Berarti ngibul ya, klaim lahir di kandang domba ya. Clear ya? Clear ya? Minimal akun ya. Oh, lari dia, lari dia. Ini berisik siapa nih? Erik ini berisik. Clear ya? Ngibul ya, lahir di kandang domba ya. Saya bukan lari. Catat yang Kalian besar. mau data kan? Kalian mau nyari data biar saya carikan sebentar ya. Saya carikan ya. Dalilnya mana? Iya, dalilnya cari. Saya kasih waktu sampai hari kebangkitan. Cari. Coba Pak, satu dulu dulu. Kamu Erik yang noise bukan saya loh. Erik noise. Kok saya ya? Erik noise. Rik, ini nyari apa headset. Kami jujur, kalau tidak ada ya tidak ada. Memang tidak bisa kami. Kalian headset harga 15.000 masih Erik noise. Turun dulu Erik, turun dulu. Kami jujur, karena nggak bisa. Kalau nggak ada nggak bisa, kami berdosa. Tapi kalau kalian tidak, asal-asal jawab nggak masalah karena tidak ada aturan gitu loh. Nggak ada mengatur kalian. Gimana? Kalau nggak bisa nemu, boleh minta bantuan Roh Kudus. Ani tantang tuh Roh Kudus lu. Pilihannya kok Ini Roh si Kudus Ari ini. Ademar ini agama apa? Kok diam aja? Gimana? Udah bolak-balik ngomong nih. Gimana Roh Kudus mau datang ke mereka? Mereka masih najis. Ayo noise lah ya Rik, noise. Sakit telinga Rik. Ya Allah, turunin dulu deh. Erik noise. Turun dulu. Turun dulu naik lagi. Ari Ademar ini agama apa? Ari Ademar. Islam nih, Islam. Dengar kakak. Ayo, mana Nathan tadi? Tiduran. Bantuin sama aku bilang nggak ada. Kita hitung nih, ntar lagi terbang nih. Lompat nih ntar lagi. Lihat aja. Ayo. Biasa jurus kabur, jurus Paulus, jurus kabur. Aduh, nggak ada data. Lihat-lihat ini ya, supaya kepental sendiri kan gitu. 1, 2. Jurus Paulus. Pulang nih ke rumah Bapak di surga. Jurus Pak Bambang menghilang. Ting. Pak Bambang menghilang. Ntar Ting. lagi Pak berpulang nih Bambang. ke rumah Bapak di surga. Oh, Pak Bambang. Bunda, Pak Bambang. bentar, tolong dong, Pak follow Bambang akun mana Pak aku. Bambang?
Tolong 800 orang yang di sini follow akunnya Wan Abi. Ini akunnya Pak Bambang. mati semua. Gimana Oh, namanya? ada. Nggak? Dalilnya? Silakan Pak Lukas Bambang. 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Silakan dibaca. Ayo baca, bener nggak di Lukas situ 2 lahir Baca kandang ya, domba? baca Silakan. Lukas. Kita buka ya, 2 ayat ternyata 7. kita lihat Nggak asumsi ada, dia. bro, jangan dipaksain. Kita lihat Nanti asumsi kau dia Lukas. nangis. Lukas 2:27. Oke, asumsi dia Ayat telah datang. 77. Nggak ada. Dan di situ, ia bro. melahirkan ini Lukas. nih, Lukas 2 nomor 7. Ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampion di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mana di kandang domba? Mana lahir di kandang Palungan domba? tahu Anda palungan itu apa? Ah, Palungan Dan itu ia tempat makan melahirkan ternak. seorang anak Bisa laki-laki, anaknya yang bisa sulung, kuda. lalu dibungkusnya dengan Mana ada lampin kandang domba? dan dibaringkannya. Palungan Anda tahu palungan? Dibaringkannya di dalam palungan. Lahirnya Siapa di yang tahu mana? palungan di sini? Ini anak Palungan dua itu apa? Itu tempat sini. makan ternak. Bisa babi Apa? juga bisa. Bisa kuda juga bisa. Anda baca dong gembala-gembala di atas itu, gembala-gembala domba. Orang Israel itu nggak boleh gembala Jangan babi. berasumsi. Jangan Loh, berasumsi. gembala-gembala di Kuda atasnya, juga bisa. bro. Jangan berasumsi. Tertulisnya apa? Giliran Ada Anda tadi di lahir bawah kandang pohon domba. kurma, jangan berasumsi. Gimana sih? Loh memang nggak ada kok. Kita kan udah ngakuin nggak ada. Ya Lu aja semua, yang nanti terakhir kalau betul. Quran ditanya semua nggak ada data itu, hanya katanya doang. kamu berkata, ya, nggak ada ya. Jibril Nggak berkata, ada ya. Dalam kandang domba nggak ada. nggak ada ya di kandang domba ya. Jujurlah. palungan Jujurlah. apa? Palungan. Palungan dan kandang sama nggak artinya? Palungan itu biasanya di Saya kandang tanya atau di luar arti. kandang? Saya tanya palungan itu apa artinya? Palungan itu tempat makan domba. Di sana Nah, orang Israel melihara domba. tempat bro. makan. Orang Israel itu Kandang Palungan itu itu apa namanya artinya kandang? Bisa babi. Sekarang saya tanya. orang Israel nggak boleh melihara babi. Palungan tempat Orang makan. Israel nggak boleh melihara babi. Palungan tempat bisa. makan. Palungan tempat makan. Apakah sama tempat Tempat makan dengan makan kandang manusia. domba? Sekarang saya tanya, apakah sama tempat makan dengan kandang domba? Palungan itu tempat makan domba. Tempatnya di Sa- dalam kandang domba. Bukan cuma domba. Tempat makan hewan ternak. Bisa kuda. Bisa Giliran kuda. Quran ditanya semua wahyu Loh. Allah. Domba. Giliran Quran ditanya Jibril. Loh. Giliran Quran ditanya wahyu Allah. Loh, Kami kenapa harus loh? data harus lengkap. Lah iya dong. Giliran Sekarang kan kami kamu data harus lengkap. kamu jujurlah. Giliran Anda, wahyu Allah. Sekarang saya tanya Wahyu apa arti Allah. palungan? Tempat makanan. Ya, tempat makanan. Domba, karena orang Israel itu kan Iya, memelihara domba, bro. tempat makanan binatang Israel apakah melihara sama? domba. Dengarkan. Tempat makanan Iya. binatang apakah sama dengan kandang domba? Tempat makan binatang tempatnya di kandang domba, bro. Yang saya tanya Giliran artinya, Alkitab, yang saya tanya yang saya Giliran tanya Alkitab, detail, arti bro, detail, arti lo detail Tapi apa? giliran Quran, Loh? wahyu Allah. Ya, Siapa dengarkan. suaminya Maria? Kamu Maria, suaminya. dengarkan. Dengarkan. Palungan dan kandang domba apakah sama? Berbeda tapi di tempat yang sama. Saya cuma tanya, Waduh. palungan dan kandang domba sama nggak artiannya? Berbeda. Berbeda. Berarti Yesus di Berbeda. situ tidak dituliskan lahir di kandang domba, betul? Tapi kan otak kita kan bisa menawar. Saya tanya, apakah palungan bisa dibawa atau tidak? Palungan dibawa gitu. Apakah palungan bisa aja. dibawa atau tidak? Palungan itu nempel di kandang domba, ada nempel. Di mana datanya palungan itu nempel seperti cor-coran? Di mana datanya? Kalau Anda punya kambing atau domba itu ditempel. Saya tanya. Palungan apakah palungan bisa dibawa? Tidak bisa. Itu palungan babi bisa kalau babi memang. Dengarkan. Kalau domba Dengarkan. Palungan ini adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, misalnya contoh kayu. Atau berbuat kayu. ya toh. Nggak ada logam, Oke. kayu. Digunakan untuk menampung makanan bagi hewan. Ini tempat penampung makanan bagi hewan, betul? Apakah Iya, tempat betul. makanan ini bisa dibawa? Tidak bisa. Siapa yang bilang tempat palungan tidak dibawa? Mana datanya? Ya udah.
Mana datanya Pak ini tidak bisa dibawa? Anda searching Google aja. Palungan itu nempel. Di mana datanya palungan nempel? Coba. Mana datanya? Anda buat aja lah kandang domba. Iya. Anda lihat nanti. Saya, lo. Siapa teman Maria? Siapa teman Maria? Ketika di bawah pohon kurma. Jadi tidak ada. Siapa teman Maria? Jadi beda. Dengarkan. Beda tempat makanan dan kandang ya. Beda tempat makanan dan kandang. Ya, beda ya. Beda betul. Giliran data kami, bro, teman-teman Muslim harus detail. Dan palungan itu bisa makan hewan selain domba. Iya, mana di sini? Palungan domba ini mana? Tempat makanan domba mana? Tempat makanan domba? Di sini. Palungan itu hewan ternak, orang selalu Israel. domba. Mana palungan domba di sini? Orang Israel. Di mana? Tidak ada tertulis palungan. Tidak ada tertulis tempat makanan domba. Tidak ada. Mana tertulis palungan tempat makan? Mana di situ palungan tempat makanan domba tertulis mana? Hah? Mana? Hewan ternak. Hewan ternak itu bukan cuma domba, babi. Palungan. Apa mungkin orang Israel melihara babi? Israel melihara babi. Di situ yang tertulis. Sekarang saya tanya, kuda bisa apa? Emangnya di Israel nggak ada keledai? Nggak ada kuda. Orang Yesus aja ngambil keledai. Orang Israel itu pelihara domba, makanya di atas itu gembala disebut. Apakah di situ tertulis domba? Sebelumnya ada gembala nggak? Apakah gembala di atas gembala apa coba? Apakah tertulis palungan domba? Tertulis. Palungan, tapi sebelumnya ada gembala. Apakah tertulis di situ Lukas 27 itu ada palungan domba tertulis? Jawab jujur. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Berarti Yesus tidak lahir di kandang domba ya. Ayat sebelumnya ada gembala domba. Saya tidak berbicara. Ada nggak gembala domba? Di sini yang tertulis, di sini yang tertulis bahwa sini dia sudah melahirkan di dalam palungan. Oke. Palungan ini tempat makanan hayo. Giliran Quran ditanya wahyu Allah, di mana bilang wahyu Allah, di mana buktinya Isa Al-Masih tidak disalib, wahyu Allah. Yesus Isa Al-Masih jadi dengarkan. wahyu Allah. Isa Al-Masih tidak disalib, ini buktinya di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ dia tidak mati. Tidak. Oh, dengarkan. Di dalam Al-Qur'an. Titik. Oke, dengarkan deh. Quran. Buktikan Quran itu hebat. Oke, diam, kamu diam. Mana buktinya Isa Al-Masih tidak disalib? Oke. Selesai masalah. Habis. Enggak mau diam saya turunkan. Silakan. Kalau nggak mau diam saya turunkan ya. Oke. Di dalam An-Nisa 157 bahwasannya mereka berselisih dan Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Titik sampai di situ ya. Coba kita lihat. Di dalam Talmud mengatakan, dengarkan. Siapa saksinya? Dengarkan. Dek, dengarkan dulu. Dengarkan ya. Di dalam Talmud saja Yesus itu mati dirajam. Setelah mati dirajam di tanah baru digantung di kayu, bukan disalib. Tetapi Kristen menarasikan bahwasanya dia itu mati disalib. Jadi dua sudah ada perbedaan ya di sini. Sudah ada pertentangan ini antara Talmud dan Bible. Oke? Nah, kita lihat di dalam Markus 14, 50, 51, 52 tidak ada saksi persaliban. Semua murid Yesus lari tunggang langgang. Ada satu orang yang lari dengan telanjang dengan selamat. Nah, pertanyaannya di situ tidak ada saksi persaliban, gitu loh. Terus di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 membuktikan bahwasannya Yesus tidak mati, tidak bangkit. Berarti kalau tidak mati berarti tidak pernah disalib. Kenapa? Di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 mengatakan begini. Mesias atau Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di kitab Musa. Coba Anda tunjukkan tertulis di dalam kitab Musa. Silakan. Itu membuktikan kalau Yesus itu tersalib dan mati. Silakan Anda tunjukkan di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 ada tertulis dalam kitab Musa. Jawab. Kenapa ya teman-teman Muslim kalau ditanya bukan Quran menjawab Alkitab? Dengarkan. Ini membuktikan tulisan. Dengarkan. Ini membuktikan bahwasannya Bible Anda itu tulisan-tulisan tangan. Gak bisa Anda buktikan. Yesus berdusta di situ. Yesus pembohong. Di dalam Lukas 24 Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit. Ternyata Yesus pendusta.
tidak ada tertulis dalam kitab Musa. Quran Jawab. Kitab. Itu juga dusta. Kenapa juga Quran di ditanya? 15:25 Quran ditanya, jawabannya Alkitab. Heran saya. Quran ditanya, jawabannya Alkitab. Lucu kan? Coba Anda pikir dulu. Maunya Quran dong menjawab, tapi kan kitab yang sempurna. Loh, jangan jawabannya itu wahyu Allah. Tidak juga dibunuh, selesai. Tes. Selesai. Tes. Kamu mau besarin suara sama saya? Mau besarin suara kamu sama saya? Saya tanya kepada Anda mau besarin suara sama saya? Bukan, saya tanya Quran, jawabnya dengan Alkitab. Soundcardmu itu cuma 200.000. Mau besarin suara sama saya Anda? Hah? Sekarang saya tanya kepada Anda. Coba Anda buktikan bahwasanya Yesus itu mati dan bangkit di dalam Lukas 24:44-45-46. Ternyata apa? Pendusta Yesus di situ. Saya baru tanya satu ayat loh soal Quran, bro. Saya sudah menjawab. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan kontradiksi, bukan begitu, Bung. Allah berfirman bahwasanya titik sampai di situ. Nabi Isa diserupakan dan tidak. Dengarkan. Kami sudah menjawab, ya. Saya sudah jawab. Allah mengatakan di situ, titik sampai di situ. Oke? Titik sampai di situ. Beda kalau Anda mengatakan kontradiksi, misalnya Allah mengatakan itu Yudas, tetapi serta fakta yang dicari bukan begitu. Itu narasinya. Tetapi di situ hanya diserupakan dan tidak dibunuh dan tidak disalib. Oke, itu titik. Nah, sekarang bentar. Kamu buktikan dalam Bible Anda kalau memang Yesus itu mati dan bangkit 3 hari di dalam Lukas 24:44-45-46. Silakan Anda buktikan, baca. Itu dong. Anda bisa mengatakan Allah itu pembohong dengan data Anda. Coba Anda tunjukkan kalau Allah itu pembohong. Silakan. Buka Lukas 24:44-45-46. Di situ apa tertulis? Yesus mengatakan bahwasannya dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Musa. Silakan Anda tunjukkan dalam kitab Musa. Silakan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran. Silakan Anda tunjukkan. Baru Anda bisa membuktikan bahwasannya Allah pencipta langit dan bumi adalah pembohong. Silakan. Iya. Jadi silakan. memang. Bung, Anda kan mau mengatakan bahwasanya Allah berbohong, Allah berdusta. Anda tunjukkan bukti bahwasanya Allah berbohong. Silakan, itu data Anda. Silakanlah. Yang bilang Allah berbohong siapa? Saya nggak. Sekarang saya sudah jawab, toh. Saya sudah jawab. Saya kan hanya bilang, saya hanya minta kepada Anda sebagai seorang Muslim atau ustadz atau apalah namanya. Udah. Sudah di situ titik sampai di situ. Oke? Gitu doang. Titik sampai di situ. Saya nggak percaya kalau gitu doang. Iya. Saya butuh data. Bentar, Pak Sidik. Saya butuh data. Lanjut. Gak segampang itulah saya percaya. Bentar, saya percaya hanya gitu doang. Maksudnya Isa Al-Masih tidak jadi disalib. Nggak percaya lah. Bung, saya nggak butuh Anda percaya, Bung. Saya nggak butuh Anda percaya. Diam. Giliran Anda kan harus detail tadi, palungan harus detail, pohon terbanting detail. Udah titik. Kita nggak mau lagi nambah-nambahin. Kita bukan umat yang suka nambah-nambahin ayat. Ya bukan masalah nambahin, bro. Kita kan seperti Anda haus data juga, kita bro, haus data. Teman-teman Muslim kan selalu haus data sama Alkitab. Haus data harus nambahin ayat gitu. Tapi udah kebiasaan itu. Enggak, kita bukan umat yang suka nambahin ayat. Tidak nambahin ayat, bro. Cuman kan contoh dari hadis Anda ambil, hadis doang. Tidak disalib dan tidak dibunuh, selesai titik. Selesai gitu doang. Nggak bisa, memang. Nggak bisa. Ini kan peristiwa besar, bro. Peristiwa besar ini harus ada datanya mestinya. Peristiwa besar, bro. Siapa yang harus mengharuskan itu detail? Iya, kalau memang peristiwa besar. Namanya kematian Nabi. Gimana salibnya? Hanya gitu doang. Nggak bisa lah. Nah, gini. Gimana Quran salibnya? kan bukan buku biografi. Ngapain? Anda juga tadi kan minta data sama kita. Dengarkan, yang peristiwa, Bang Ben, sebentar. Yang peristiwa besar itu ke kalian yang mentuankan Yesus. Nah, di situ dituliskan di dalam Lukas 24. Dengarkan. Di situ Allah cuma menceritakan tentang kisah Nabi Isa. Nggak ada anu di situ. Yang kalian ini yang jadi sangat fundamental, bahwasannya di dalam Lukas 24 itu Yesus pembohong. Tahu nggak? Dia mengatakan begini. Coba Anda baca, silakan. Dia pembohong di situ. Dia mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis dalam kitab Musa. Ternyata tidak. Ternyata dicari tidak ada. Apakah itu tidak pembohong Yesus? Karena itu perkataan Yesus. Itu tafsir Anda. Silakan Anda baca.
Silakan Anda baca Lukas 24. Anda kan tafsir bebas, bro. Silakan Anda baca dulu. Coba Anda buka, jangan kejang-kejang Anda buka. Anda buka. Bukan tafsir itu tertulis. Kita Itu tinggal baca tertulis. itu. Anda buka silakan. Coba bacakan, coba dibaca. Di situ tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis dalam kitab Musa. Itu 5 kitab Musa Anda tunjukkan dulu sebelum masuk ke nabi-nabi dan Mazmur. Di situ ada tertulis dan. Nah, kitab Musa dan nabi-nabi dan Mazmur. Nah, saya nggak minta nabi-nabi dan Mazmur aja, udah nggak ada. Kitab Musa aja, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran. Silakan Anda tunjukkan. Kitab Musa dan Kitab Musa 1 harus tunjukkan, kata Yesus, ya, kata Yesus. Kitab Musa harus tunjukkan 5 kitab Musa 1 dan nabi-nabi dan Mazmur. Itu dong, sesuai permintaan Yesus. Kalau Anda bisa buktikan bahwasannya Yesus tidak pembohong, silakan Anda buktikan di situ. Data-data mana? Di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, silakan. Yesus